Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita akan membawakan kisah lanjutan dari Cak Ji. Masih ingat kisah Cak Ji pemotong kayu ya? Ya, tukang penebang pohon ya. Penebang pohon kemarin. Nah, ternyata Cak Ji ini masih mempunyai satu kisah lagi, yaitu misteri kotak, Kang ya. Ya, kotak perkakas. Kotak perkakas kayunya ya. Iya. Dan bagaimana kisah dari Cak Ji ini? Monggo silakan Kang Surya. Iya Pak Cek. Jadi mungkin di episode jauh beberapa waktu yang lalu kan kita sudah pernah mengkisahkan ya, ketika Cak Ji punya pengalaman salah satu aktivitasnya ketika dia menebang pohon, dan pohon itu ternyata menimbulkan banyak hal-hal mistis yang dialami Cak Ji dan krunya. Bahkan sampai akhirnya selesai nebang pohon pun itu dia masih ada kendala juga, walaupun bisa diselesaikan gitu ya. Nah, efek dari itu sebenarnya muncul di kisah kali ini Pak Cek. Karena secara nggak langsung setelah nebang pohon beberapa waktu kemudian, salah satu anak buah Cak Ji, krunya ini, dia ini yang kebagian apa ya, kayak nyimpen alat-alat. Jadi alat-alat kayak gergaji kecil dan juga peralatan sederhana untuk nyetel mesin pemotong, itu semua dikumpulkan dalam satu kotak. Kotak kayu ya, ukurannya nggak terlalu besar sih, paling panjangnya ya 1,2 meter, lebarnya 60 cm, tingginya juga 60 cm ya, seperti peti tapi separuh gitulah. Kebetulan waktu itu memang kotaknya selama ini nggak ada tutupnya. Nah, pas selesai nebang pohon yang kita kisahkan kapan lalu, katanya Cak Ji itu kan pohon-pohon, batang pohon itu kan dikirim ke orang yang motong kayu ya. Salah satu anak buahnya ini, sebut saja Mas Jo gitu aja ya. Mas Jo ini meminta, Pak, kalau ada bekas potongan yang agak lebar kayunya, mungkin ya pinggiran atau apa, saya minta saya pakai untuk tutupnya di peralatan kotak perkakas gitu. Akhirnya disanggupilah sama yang bagian penggergaji kayu ini. Jadi salah satu bagian batang pohon yang dipotong itu ya diserahkan ke Cak Jo ini, Mas Jo ini. Nah, akhirnya sama Mas Jo, beberapa potongan kayu itu menurut ceritanya dia sambung-sambung, dia pakai untuk menutup kotak perkakas yang selama ini dipakai Cak Ji. Nah, kisah ini mulai terjadi ketika Mas Jo ini kan, dia ini tinggal di suatu kayak apa ya, kayak semacam, bukan rumah kontrakan ya, jadi kayak semacam workshop yang mana itu bangunannya bentuknya dari kayu-kayu sederhana. Jadi bangunan semi permanen gitu, ukurannya nggak terlalu luas, paling cuman 6 kali 6 meter katanya. Karena di situ untuk mobil pemotong gergajinya itu disimpan di situ, garasi sekaligus nyimpan perkakas. Nah, Mas Jo ini yang jaga. Suatu malam setelah beberapa hari dia membereskan tutup kotaknya itu, ya nggak ada hal-hal yang aneh sih. Tapi pada suatu malam dia itu ketika asik istirahat ya, sambil dengerin musik-musik dari ponselnya gitu, dia itu mendengar kayak suara seperti kotak kayunya itu terangkat gitu. Kotak perkakasnya, penutupnya seperti terangkat gitu, klodak klodak. Nah, dia ini bikinnya, loh ini ada apa? Padahal selama ini kalau kotak perkakas ini nggak ada tutupnya juga nggak ada masalah. Ini masa ada orang mau nyuri perkakas malah ditutup, kok malah mau dicuri, pikirnya gitu. Dia pun berjalan keluar dari kamarnya, yang biliknya tempat dia tidur itu, ngelihat keluar, lampunya dinyalakan ya, mobil yang ada gergaji kayunya itu masih ada di situ dan nggak ada orang. Dia nyalakan lampu, kotak perkakasnya juga masih tertutup. Namun yang dia merasa tidak tenang itu di bagian dalam kotak perkakas itu, dia seperti melihat
tutupnya itu agak mengangkat katanya. Wah, ini habis dibuka orang, ditutupnya kurang sempurna atau gimana, dia mikirnya gitu. Akhirnya dengan bantuan penerangan di dalam ruangan, Mas Jo ini nyoba buka tutupnya. Padahal tutup itu kan ada kayak gemboknya gitu ya. Dibukalah pintu gemboknya itu olehnya, dilepasnya gemboknya, dan ketika tutup itu dibuka, Mas Jo ini terkejut setengah mati. Jadi di dalam kotak itu menyembul itu kayak kepala ular. Itu ukurannya seperti seukuran kepala kambing katanya. Dan tubuhnya itu warnanya belang, hitam putih, itu melingkar-lingkar, itu ya entah berapa panjangnya, pokoknya kotak itu kelihatan penuh dengan tubuhnya ular itu, dan besarnya katanya sebesar paha. Mas Jo kan malam hari itu langsung berteriak, menjerit, minta pertolongan gitu, lari ke tetangga sekitar. Karena kebetulan ya tetangganya sudah kenal. Dia langsung mendapat bantuan, orang-orang datang semua, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa senjata macam-macam. Dan ketika masuk ke dalam dengan setengah ketakutan, orang-orang yang ngepung itu, ya ternyata ya ular itu sudah nggak ada. Dan ketika Mas Jo ditanyai macam-macam, ularnya di mana? Ya di dalam kotak. Mereka ngelihat di dalam kotak itu, ya kotaknya terbuka karena dibuka sendiri kan oleh Mas Jo kan. Cuman ya di situ itu masih banyak peralatan. Kotak itu penuh berisi peralatan. Nah kalau tadi di dalam situ ada ular sebesar itu, ya mana muat gitu loh. Ya akhirnya orang-orang pun ya setengah jengkel atau gimana. Mungkin mereka merasa, wah Mas Jo ini mungkin mimpi atau gimana. Ya dia jadi bahan tertawaan gitu loh sama orang-orang. Ya dari awal kejadian itu Mas Jo sudah mulai merasa ini ada sesuatu yang janggal. Dia memang belum berpikir menghubungkan dengan kotak kayu ini, dengan penutupnya, dengan kisah-kisah yang dia alami ketika memotong kayu bareng Cak Ji ya. Dia belum berpikir sampai ke sana. Tapi dia sudah mulai merasa bahwa di kotak perkakas ini ada yang aneh gitu. Akhirnya dia pun ya sempat bercerita kepada Cak Ji dan rekan-rekannya. Namun ya ditanggapi sama. Ya ibarat kata selama ini setelah kejadian itu Cak Ji dan krunya juga pergi motong pohon di tempat lain. Kotak perkakas itu juga dibawa sebagai alat untuk nyeting gergajinya dan sebagainya. Juga nggak ada masalah. Ya selesai motong pohon, balik lagi ke bengkelnya, ditaruh di situ semua, juga Cak Ji dan krunya yang lain ya baik-baik saja gitu. Cuman makin hari kejadian yang menimpa dialami oleh Mas Jo ini makin banyak dan makin beragam. Seringkali dia itu sudah ingat betul kotak itu dia kunci. Namun ketika subuh-subuh dia bangun, ya isi di dalam kotak itu kayak seperti kunci Inggris, obeng, terus ya peralatan-peralatan perkakas itu berserakan di luar. Padahal posisinya itu masih terkunci. Dan Mas Jo itu biasanya kalau dia itu kunci motor, kunci kendaraan, dan kontak-kontak semua kendaraan atau bahkan peralatan, kunci pintu itu dia simpan di biliknya sendiri, tempat dia tidur. Kalaupun ada orang yang masuk ke dalam bilik, ya pasti nubruk kakinya, karena memang biliknya tempat tidur itu ya kecil banget, hanya seukuran dia tidur. Orang masuk ke dalam pasti tersandung kakinya yang posisinya ada di pintu. Mas Jo mulai kayak ketakutan gitu. Ini sebenarnya ada apa? Perasaan dia dari dulu tinggal di bengkel ini juga nggak ada hal-hal yang aneh seperti ini. Ya hal-hal gaib seperti barang-barang keluar sendiri dari peti yang terkunci, dia nggak pernah mengalami ini. Dan puncaknya pada suatu malam, itu sudah beberapa hari kemudian ya, Mas Jo ini habis kerja bareng dengan Cak Ji. Selesai itu kotak peralatan itu ditaruh di sana. Jadi posisinya tetap seperti semula, tidur gitu, dikunci, digembok. Nah, Mas Jo kan mungkin malam itu kecapean ya, karena
motong pohon itu biasanya sampai menjelang maghrib selesai. Kemudian juga selesai itu mereka masukkan peralatan dan ngecek semua, kemudian termasuk alat pemotong gergajinya yang menyatu di dalam mobil itu juga dimasukkan semua. Mungkin karena kecapean, Mas Jo ini belum tengah malam betul itu sudah tidur, dia sudah terlelap, hingga dia itu nggak merasa menjelang tengah malam itu dia itu dikejutkan oleh suara gaduh. Suara gaduhnya itu bukan hanya seperti yang dia alami pertama kali ketika ngelihat ular di dalam kotak itu ya. Ini suara gaduhnya ini seperti kayak pintu digedor-gedor gitu. Gubrak, gubrak. Mas Jo enak-enak capek tidur. Ya dia setengah terkejut ya terbangun. Gubrak, gubrak, ini siapa? Masa ada orang gedor-gedor pintu gitu. Karena mungkin ketakutan setengah mati ya, Mas Jo pun akhirnya ngambil alat seadanya itu, yang biasanya ditaruh di kamarnya itu, di biliknya itu, dia mbak pentungan, ya itu yang diambil. Dia perlahan sambil beringsut-ingsut mengindap-indap itu keluar dari biliknya. Tujuannya sebenarnya pengen nyari suara mungkin dari pintu samping atau pintu depan yang digedor-gedor. Namun begitu keluar dari bilik, yang dia saksikan itu benar-benar membuat Mas Jo ini ketakutan setengah mati. Jadi peti perkakas itu yang tadinya dia taruh di pojokan di belakangnya kendaraan, saat itu posisinya itu berdiri dan bergeser-geser sendiri. Jadi kayak peti mati yang bangun gitu. Dan dia itu bergerak gerubah-gerubah kayak dengan peralatan di dalamnya yang berisi peralatan perkakas itu ya. Itu yang bikin bunyi di dalamnya seperti kayak di opiok-opiok gitu kalau orang Jawa Timur istilahnya. Akhirnya melihat seperti ini, Mas Jo ya tanpa ampun langsung keluar, berlari minta pertolongan orang-orang lagi. Dan kali ini orang-orang mungkin sudah merasa bahwa Mas Jo ini ada masalah gitu ya, ada masalah yang bukan semestinya gitu. Jadi dia merasa, orang-orang pun akhirnya datang, mereka semua masuk ke dalam bengkel, dan yang mereka temui yaitu posisi peti perkakas yang posisinya tegak berada di dalam tengah bengkel, tapi memang sudah nggak bergerak lagi. Jadi diam di situ. Akhirnya orang-orang pun dengan setengah kebingungan juga berusaha menenangkan Mas Jo, karena Mas Jo sudah meracau tidak karuan, mungkin karena ketakutan juga karena tertekan atau gimana gitu ya. Akhirnya dipanggil lah Cak Ji, ya istilahnya bosnya lah, dipanggil, ditelepon sama tetangga-tetangga. Tengah malam itu pun Cak Ji datang, nyamperin ke bengkel, dan dia melihat kondisi bengkel ya sebenarnya baik-baik saja, tapi entah kenapa kotak peralatan yang berat itu bisa berdiri di tengah ruangan di dalam bengkel dengan kondisi terkunci, dan semua peralatan perkakasnya masih berada di dalam. Karena kalau satu orang sendirian ngangkat untuk memberdirikan kotak berisi penuh peralatan kayaknya sangat berat sekali, apalagi diseret sampai ke tengah. Ini Cak Ji pun ya menenangkan Mas Jo. Dia pun malam itu tidur di sana dengan dibantu orang-orang tetangganya yang mengembalikan posisi kotak perkakas itu, ditidurkan di pojok supaya biar bisa tenang. Ya Cak Ji pun ikut nginap di bengkel malam itu. Ya Mas Jo pun akhirnya bisa tenang lah, bisa tidur, bisa istirahat sampai esok paginya. Ya Cak Ji pun menanyai Mas Jo, kok bisa sih beberapa hari atau mungkin ya 2 minggu ini kok banyak kejadian di sini. Ya pertanyaannya Cak Ji waktu itu, kamu habis main apa gitu. Mungkin dikiranya entah main jelangkung atau apa gitu, karena dia tahu, Cak Ji ini tahu Mas Jo ini kan ibaratnya tinggal di situ sendiri toh. Ya barangkali iseng-iseng ya main jelangkung atau apa, mungkin nyari nomor atau apa gitu, mungkin efeknya seperti itu. Akhirnya Mas Jo pun buka suara, ya nggak ada apa-apa. Kejadian ini itu bermula ketika peti itu tak kasih tutup gitu. Lu masa peti dikasih tutup kok malah bikin
masalah seperti ini gitu. Akhirnya Mas Jo bercerita, ya sebenarnya saya tak bikin peti penutup itu aku kayunya minta sama orang yang dulu bagian gergaji kayu waktu kita nebang di daerah selatan sana. Kaget Cak Ji, wah ini penyebabnya. Dia pun diantar ngelihat kondisi peti, dan memang betul tutupnya itu bahannya dari kayu yang dulu pohonnya itu nebangnya itu dengan penuh perjuangan itu, baik perjuangan secara fisik maupun psikis gitu. Akhirnya Cak Ji pun berusaha mencari jalan tengah. Ya sudah, bongkar aja, tutupnya lepas aja. Sekarang ikut aku gitu. Jadi engsel pintunya engsel tutupnya itu dilepas, kayunya dibawa lagi. Akhirnya Mas Jo ini dibonceng sama Cak Ji naik motor ke arah selatan di mana dulu itu mereka nebang pohon besar, yang mana selama menebang itu banyak kendala non teknis yang dialami oleh Cak Ji dan timnya. Sampai di sana, di bekas pohon itu ditebang, di situ kan ada kayak pekarangan gitu. Ya sama Cak Ji penutup kayu dari bahan potongan gergajian batang pohon tadi diambil, kemudian ditaruh di sana, dimasukkan ke dalam pekarangan. Ya mungkin dengan sedikit ritual doa gitu ya, hanya sampai Cak Ji, ya sudah kita pulang aja. Akhirnya Cak Ji dan Mas Jo pulang sampai menjelang sore, nyampe di bengkel. Akhirnya sama Cak Ji, kamu sekarang tidur di sini, aku malam ini tidur di sini lagi katanya. Akhirnya Cak Ji dan Mas Jo malam itu tidur di sana, dan ternyata nggak ada masalah apa-apa. Dan menurut cerita orang-orang yang sekitar Cak Ji yang mengerti ya, katanya ya ibaratnya memang penutup kayu bahan dari batang pohon yang dulu ditebang itu sepertinya ada penunggunya. Jadi ya itu yang membuat gangguan di bengkelnya yang ditunggu sama Mas Jo gitu. Jadi itu kisah yang dialami Cak Ji dan krunya, Pak Jack. Ya memang seperti yang pernah kita kisahkan kemarin ya. Ya, Cak Ji ini kan sudah berusaha keras untuk memotong pohon asam kalau nggak salah itu Kang Jira. ya jadi ya pohon besar itu memang dari awal sudah menimbulkan banyak masalah bagi Cak Ji dan krunya ya. Bahkan sampai kejadian pemilik lahan atau pemilik pekarangan itu yang protes sama Cak Ji. Oh iya, betul. Karena kayu yang sebetulnya sudah ditata rapi di luar pekarangan malah masuk lagi ke dalam pekarangan. Jadi kayu sebanyak itu yang sudah tinggal di gergaji dalam bentuk kecil-kecil ya, itu kok ukuran besar itu, batang-batang itu kok bisa ditaruh di pekarangan, padahal Cak Ji sama krunya itu motongnya di luar pekarangan gitu. Ya mungkin itu salah satu penunggu di pohon itu yang ngikut di salah satu bagian kayu itu. Ya menurut ceritanya orang-orang yang tahu seperti itu Pak Jack, tapi ya mungkin kita nggak tahu lah kalau ada hal lain atau gimana, itu sudah di luar pengetahuan Cak Ji dan krunya gitu. Ya oke, terima kasih Cak Ji atas kisahnya. Dan sobat berkisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.